bapak aing eta mah bapak sia. Kumaha ye 18 poe teh nyatu. Pamajikan eta dipegatkeun kumaha ye. Bapak sia, udah kita kabul pempes. Teu kabul pempes aja 18 poe teh nyatu ya kumaha ye. Betul, urusanna betul. Bagikan duit kontennya gitu. Ganti rugi. Konten atuh bagikan atuh di konten. Tetayan konten mah tetayan. Ayo, bersuara. Main bapak aing. Bapak sia. Menurut Mang Andi Gondrong, karena saya biasa ngobrolnya Mang Gondrong gitu. Preman bayaran, ya. Preman bayaran. Akan tetapi kapasitasnya terkait dengan Dedi turun ke lapangan, dia seolah-olah sebagai eksekutor kan? Ya nggak? Selaku dia seolah-olah pemangku kepentingan. Dedi hari ini ya, secara personal kan, secara pribadi, oke, akan tetapi lah hargai pemerintahan daerah. Subang ini ya, bukan jadi persoalan ajang sebuah objektif untuk mencari keramaian. Tapi bagaimana mengelola lingkungan itu ya secara komprehensif. Sebenarnya kan gini, ya terlepas dia niatannya apa, cari keramaian atau cari viral ya. Yang terpenting bagaimana seorang itu memberikan sebuah edukasi, pendidikan pada masyarakat. Ini loh, masyarakat itu perlu edukasi juga. Ini yang baik, yang benar. Tuntun masyarakat kepada hal yang baik, kan gitu. Ya, jangan sinisme pada sebuah kontrak persoalan masyarakat ini yang teriak itu kelaparan, 18 gak makan. Itu kan sarkasme pada konteks kalimat-kalimat yang menurut saya itu sangat yang tidak elok, iya kan? Katanya dia orang yang peduli pada masyarakat kecil, iya kan? Andi Gondrong, sosok yang saat ini sedang viral di media sosial. Karena si orator ini berani menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih yang sudah menutup tambang ilegal yang ada di Subang. Bahkan di seluruh komentar di media sosial, sosok ini membawa dampak negatif buruk kepada para netizen. Naik darah ya. Nah, sudah viral dan sudah membawa dampak negatif buruk bagi para netizen. Andi Gondrong ini bukannya meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi, malah tambah mengata-ngatai Kang Deddy Mulyadi. Dalam satu sesi kesempatan wawancara salah seorang YouTuber kepada Andi Gondrong malah bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi itu mencari viral, mencari sensasi, dan bukan tugasnya untuk menutup tambang. Kita simak bersama-sama. Menurut Mang Andi Gondrong, karena saya biasa ngobrolnya Mang Gondrong gitu. Preman bayaran, ya. Preman bayaran. Ya. Jadi kemarin ada kawan-kawan yang berkomentar bahwa ini preman bayaran katanya gitu. Ya, terlepas dari apa komentar kawan-kawan ya, bahwa ya komentarnya buruk-buruk aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bagi saya itu mengurangi dosa saya. Nah, Mang Andi, ya, kenapa sih Mang Andi sampai kawan-kawan melihatnya bahwa Mang Andi ini sekarang ini berpihak dalam tanda kutip ya, berpihak terhadap pengusaha tambang? Apa sih yang menjadi pemikiran sampai seperti itu, Mang Andi? Gini lah, kalau bicara konteks keberpihakan, kenapa hari ini saya memiliki sensitivitas sosial ya? Ya. Ya, banyak katanya teman-teman atau siapa lihat di TikTok, saya sendiri nggak punya TikTok, jadi nggak tahu informasi itu. Saya dibully macam-macam, preman bayaran, apalah saya nggak tahu. Tapi ya boleh-boleh aja orang berkomentar negatif. Tapi Mang Andi kan pada saat kemarin orasi itu menyinggung-nyinggung nama Kang Deddy Mulyadi. Oh iya? Kan gitu. Jadi kalau saya tangkap bahwa seakan-akan bahwa Mang Andi ini menyalahkan Deddy Mulyadi dengan adanya penutupan tambang yang ada di Kabupaten Subang ini. Nah, dasar dari pemikirannya ke arah mana? Kita kan bicara kapasitas Kang Deddy ya. Saya sangat menaruh hormat sama beliau. Dia sangat peduli pada lingkungan. Sepakat saya.
Akan tetapi kapasitasnya terkait dengan Dedi turun ke lapangan, dia seolah-olah sebagai eksekutor kan. Ya nggak, selaku dia seolah-olah pemangku kepentingan. Dedi hari ini ya secara personal kan, secara pribadi oke, akan tetapi lah hargai pemerintahan daerah yang bisa melakukan penutupan dan lain sebagainya, pemerintah daerah. Ada bupati di situ, ada DPRD, ya nggak, ada OPD dan lain sebagainya. Tegur mereka kok. Ini kenapa terjadi seperti itu? Kasih reasoning, masukan-masukan. Bukan dia seorang eksekutor. Ya nggak, hargai pemerintah. Itu yang kita sayangkan. Itu yang saya apresiasi dengan beliau. Dia reaktif dengan kondisi lingkungan. Saya sepakat itu. Soalan Subang ini bukan jadi persoalan ajang Subang objektif untuk mencari keramaian. Tapi bagaimana mengelola lingkungan itu ya secara komprehensif, Pak. Dari hulu ke hilir ya itu. Pemerintah terlibat secara aktif. Bagaimana melakukan pendidikan mana ada pelanggaran? Nggak bisa. Ya. Pelaku industri juga harus. Ya nggak seenaknya membuang limbah, apalagi limbah itu irigasi sarana produksi kebutuhan pertanian. Berapa kerugian itu masyarakat petani sudah. Jadi Menggondrong menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini hanya sekedar untuk mencari keramaian saja. Enggak, sebenarnya kan gini, ya terlepas dia niatannya apa, cari keramaian atau cari viral ya. Yang terpenting bagaimana seorang Deddy memberikan sebuah edukasi, pendidikan pada masyarakat. Ini loh. Masyarakat ini perlu edukasi juga. Ini yang baik, yang benar. Tuntun masyarakat kepada hal yang baik. Kan gitu. Ya, jangan sinisme pada sebuah kontrak persoalan masyarakat ini yang teriak itu kelaparan, 18 gak makan. Itu kan sarkasme pada konteks kalimat-kalimat yang menurut saya itu sangat yang tidak elok. Iya kan? Katanya dia orang yang peduli pada masyarakat kecil. Iya kan? Bicaranya seperti itu. Kembalilah pada konteks kebaikan hati. Benar? Bukan hari ini kebaikan hati cuma kita viralkan untuk menjadi sensasi doang. Tapi bagaimana jiwa hati yang itu yang tulus lah kan gitu. Kasih pembelajaran yang baik masyarakat. Ya kan? Cari ya gimana? Bang Andi pernah ngomong ke saya bahwa yang di titik kalian ini ya hanya ada di Subang dengan yang ada di Karawang saja. Sementara yang di Purwakarta nggak ada yang ditutup. Bang Andi pernah ngomong gitu ke saya. Nah, ini kayak gimana ini menurut Bang Andi ini? Ya, ini kan saya bilang kalau bicara konteks ingin melakukan sebuah bicara dia ketegasan gitu kan, seorang pemerhati atau seorang apalah gitu kan, ya semua tidak ada toleransi dimanapun ada galian tambang yang menurutnya gitu, baik itu secara administratif dan sebagainya, ilegal. Provinsi Jawa Barat lah khususnya, itu tutup aja. Akan tetapi kan ditutup itu bagaimana sih, memberikan sebuah edukasi, ya nggak, pengawasan, pembinaan dan sebagainya, tidak mendidik pada lokalisasi daerah. Nah itu, seandainya ada di Kerawang, Purwakarta, Garut, Jambi, sekiranya ada ya pemerintah harus hadir, bukan seorang Deddy. Ya nggak, pemerintah harus hadir, ya nggak. Kalau ingin membenahi sebuah tatanan, bagaimana ingin bagi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, ada pendapatan ke daerah, ya nggak, lingkungannya juga dirawat dan lain sebagainya. Tidak, Pak, itu harus semua komponen saya kembali pada ketegasan dengan regulasi pijakannya itu sendiri. Yang mencari viral itu bukan Kang Deddy Mulyadi, Om Andi Gondrong. Yang mencari viral itu ente. Jangan-jangan ente itu salah satu pengikutnya Bang Alawi. Kang Deddy itu pernah menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, pernah menjadi anggota DPR RI, dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dengan mengantongi lebih dari 60% suara se-Jawa Barat. Itu sudah terkenal, sudah tidak mencari viral lagi. Beda dengan ente. Nah, bagaimanapun tetap dukung Kang Deddy Mulyadi. Kita jaga bersama-sama gubernur kita, gubernur aing, lain Bapak Sia. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Salam hormat selalu. Jangan pernah didengarkan itu cuitan-cuitan Andi Gondrong. Bye-bye, thank you, sampurasun.